Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar praktikum PNC atau postnatal care. Ya, postnatal care sendiri adalah perawatan pada masa nifas, ya, perawatan pada masa nifas atau perawatan pada ibu yang baru habis melahirkan, ya, di mana kita akan melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan psikologis dan melihat apakah ada tanda-tanda komplikasi atau tidak, terutama komplikasi perdarahan. Ya. Nah, tujuan dari postnatal care ini adalah satu, ya, tadi untuk melakukan pemeriksaan fisik, ya. Jadi pemeriksaan fisiknya head to toe, ya. Kita lihat, ya, bagaimana kondisi fisik ibu setelah melahirkan. Kemudian pemeriksaan psikologis, ya. Kemudian berikutnya adalah kita melihat apakah ada tanda-tanda komplikasi postpartum atau tidak, terutama perdarahan, ya. Kemudian menilai apakah ibu postpartum atau ibu nifas ini sudah siap untuk menyusui, kesiapan ibu untuk menyusui. Oke, ya. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, ya, sesuai yang ada di SOP, ya. Alat dan bahannya alat TTV, ya, ada sphygmomanometer. Sphygmomanometer ini nanti digunakan untuk mengukur tekanan darah. Oke, kemudian ada stetoskop, ya. Stetoskop ini fungsinya tadi untuk mengukur tekanan darah, auskultasi jantung, paru, dan peristaltik usus, ya. Kemudian termometer, ya, termometer ini nanti untuk mengukur suhu, ya. Penting juga untuk mengukur suhu ibu segera setelah melahirkan, karena kita ingin menilai apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Salah satu tanda infeksi adalah terjadi peningkatan suhu. Nah, sehingga ini pentingnya untuk mengukur suhu ibu postpartum, ya. Kemudian ada refleks hammer, nanti kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella, ya. Ada handscoon bersih, ya. Kemudian ada kasa, kemudian ada kapas DTT. Kapas DTT nanti ini akan kita gunakan untuk melakukan vulva hygiene, ya. Pada saat sebelum kita melakukan pemeriksaan bagian vulva, kita lakukan vulva hygiene dulu. Kemudian ada Nirbecken, ya. Kemudian ada underpad, ya. Ada perlak. Kemudian ada pakaian ganti, ya, celana dalam dan pembalut, ya. Oke. Kemudian jam tangan untuk mengukur pernafasan, ya, untuk mengukur denyut jantung dan sebagainya. Oke. Kemudian timbangan jika perlu, ya. Jadi nanti kita bisa mengukur berat badan ibu, ya. Nah, itu alat dan bahan yang kita gunakan, ya. Oke, masuk fase prainteraksi ini, ya. Masuk fase prainteraksi, siapkan alat, siapkan diri perawat, baca status pasiennya, ya, baca catatan keperawatan atau rekam medis, ya. Nah, misalnya ini adalah ibu nifas hari ke-0, hari pertama, ya. Jadi ibunya baru habis melahirkan tadi pagi, dan siang ini kita akan melakukan pemeriksaan pada ibu, ya. Kemudian status paritasnya misalnya P2A0, berarti ibu ini melahirkan anak yang kedua, ya. Persalinannya per vaginam, ya, persalinan spontan per vaginam. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan, sudah siapkan diri kita. Kemudian kita masuk ke fase orientasi, ya. Oke. Oke, masuk fase orientasi. Selamat siang Ibu, betul dengan Ibu X, ya. Nah, Ibu gimana kondisinya sekarang setelah melahirkan siang ini? Masih terasa nyeri perutnya, ya Bu, ya? Masih terasa mules-mules, ya, kayak mau melahirkan, ya? Iya, betul, ya, itu masih normal, ya Bu, ya, karena Ibu kan baru habis melahirkan, sehingga kontraksi yang ada di perut itu normal, malah itu bagus, ya Bu, ya. Jadi kalau ada kontraksi artinya rahim Ibu itu sedang proses mengecil, ya, atau involusi namanya, sehingga mencegah terjadinya perdarahan, ya. Jadi itu normal, ya Bu, dan itu wajar, ya. Nah, Ibu masih ingat saya, ya Bu, ya? Saya perawat Wulan, saya perawat yang membantu Ibu melahirkan tadi pagi, ya. Nah, di sini saya kemari siang ini tujuannya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, ya, setelah melahirkan, ya, karena pada saat setelah melahirkan terjadi perubahan fisik, ya Bu, ya. Nah, jadi saya akan melakukan pemeriksaan, ya, tujuannya supaya nanti kita bisa tahu kalau ada masalah atau tanda-tanda komplikasi, terutama perdarahan, ya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaannya, prosedurnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, termasuk nanti saya akan periksa bagian payudara dan bagian alat kelamin ibu, ya, untuk melihat bagaimana perdarahannya dan lukanya, luka jahitannya tadi pagi, ya Bu, ya. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit di ruangan ini, ya.
ya. Apakah ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan? Ibu bersedia ya bu ya? Oke, bagus. Nah, nanti mohon kerjasamanya ya bu ya. Kalau misalnya ibu ada terasa nyeri atau rasa nggak nyaman, nanti bisa kasih tahu saya ya. Oke, kita lakukan pemeriksaan di sini saja ya. Ibu bersedia? Bisa kita mulai sekarang ibu? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Nah, jangan lupa jaga privasi klien ya, tutup sampiran, tutup tirai, tutup pintu ya. Kemudian masuk ke fase kerja. Pertama, cuci tangan dulu. Jangan lupa untuk cuci tangan. Cuci tangan, keringkan, kemudian kita pakai handscoon. Handscoon biasa aja ya. Oke, ibu sudah latihan duduk bu? Udah bisa duduk? Oke. Oke, nah kalau kita mau menimbang ibu, ya boleh kita timbang dulu, ya berarti nanti ibunya dibantu untuk duduk dulu bu, yuk sebentar, ya suruh duduk dulu, ya kemudian beberapa menit, ya baru kita suruh berdiri dan ditimbang. Jadi jangan langsung ibunya dari posisi berbaring langsung berdiri, ya. Oke, sudah ya. Kemudian ibu saya akan melakukan, nah sebaiknya kita lakukan pemeriksaan TTV dulu baru ditimbang, ya karena kan pemeriksaan tekanan darah harus posisinya dalam kondisi istirahat ya. Ibu saya ukur tekanan darahnya dulu ya bu ya, bersedia ya. Oke, saya ukur tekanan darahnya ya bu. Nah, ini tekanan darah ibu ini normal ya bu ya, 110/70 normal ya. Ibu biasanya tekanan darahnya berapa bu? Gak ada masalah ya. Waktu hamil ada masalah enggak bu tekanan darahnya? Tinggi enggak? Enggak ya, bagus ya. Nah, kemudian kita Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh ya. Permisi ya bu ya, saya ukur suhunya ya bu ya. Oke, ya dikempit ya bu ya. Nah, sambil mengukur suhu sambil diukur nadi dan pernafasan ya. Oke. Nah, ini suhunya normal ya bu ya, 37 ya, normal ya. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan mulai melakukan pemeriksaan ya bu ya. Oke, nah pertama kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala dan wajah ya. Dilihat dulu bentuk wajahnya ya, simetris atau tidak, apakah tampak udem atau tidak di bagian wajahnya ya. Kemudian dilihat kebersihan ibunya secara umum dan kondisi ibu secara umum, apakah ibunya tampak lemas, tampak pucat ya, tampak sempoyongan pada saat kita timbang tadi dan sebagainya ya. Jadi kalau mau timbang setelah kita ukur TTV, ukur tekanan darah baru boleh kita timbang ya. Tadi ya posisinya pasiennya dibantu dulu untuk duduk beberapa menit, kemudian baru dibantu berdiri ya. Oke. Nah, sekarang saya akan periksa bagian kepala dulu ya. Nah, kita cek bagian kepalanya ya, bentuk kepalanya, kemudian kebersihan rambutnya, kebersihan kulit kepala ya, apakah rambutnya ini tampak lepek, berkeringat, bau ya. Nah, itu kita periksa ya. Nah, ibu terakhir keramas ini kapan bu bersihkan rambutnya? 2 hari yang lalu ya bu ya. Oke. Nah, nanti mau enggak bu nanti sore saya bantu untuk keramas? Mau ya bu ya, pada saat nanti dibersihkan atau dibantu mandi sekalian bantu keramas ya bu ya, bersedia ya. Oke. Nah, jadi perhatikan kebersihan ibu postpartum, karena pada masa postpartum ini kan ibunya baru habis melahirkan, capek gitu ya, sehingga kadang ibu-ibu postpartum atau ibu nifas ini kurang memperhatikan kebersihan tubuhnya, sehingga kita boleh bantu untuk shampooing ya, bathing dan oral hygiene ya. Sudah ya. Oke, kemudian kita ke bagian wajah ya. Bagian wajah, permisi ya bu ya. Oke, coba buka matanya ya, buka matanya, lihat ke atas bu ya. Kita periksa konjungtivanya ya, konjungtivanya anemis atau tidak ya, apakah tampak pucat atau tidak. Kalau misalnya pucat berarti kemungkinan bisa jadi ibunya ini ada perdarahan, risiko perdarahan. Nah, nanti kita cross check dengan pemeriksaan di vulvanya ya. Oke, kemudian buka matanya lagi bu ya, kita periksa skleranya kering atau tidak, kemudian kita pasang pupilnya ya dengan cahaya ya.
Oke, sudah. Kemudian kita ada masalah penglihatan nggak Bu pada saat setelah melahirkan ini? Nggak ada ya. Oke, sekarang saya periksa bagian hidungnya Ibu ya, permisi ya. Dilihat kebersihan hidungnya ya. Oke, coba Ibu tarik nafasnya seperti biasa, sebelahnya lagi. Nah, ada sumbatan atau enggak Bu? Ada masalah penciuman atau enggak setelah melahirkan? Nggak ada ya. Oke, sekarang buka mulutnya Bu. Lidahnya dijulurkan. Ya, kita cek ya kebersihan mulutnya, kebersihan gigi, gusi, dilihat apakah ada pucat atau tidak ya. Oke, kemudian bau atau tidak ya, tanyakan ibunya kapan ibunya terakhir menyikat gigi. Kapan terakhir sikat gigi Bu? 2 hari yang lalu juga. Oh iya, enggak apa-apa, nanti sore saya bantu untuk sikat gigi ya Ibu ya. Oke, sudah. Ada masalah gangguan menelan? Enggak ada ya Bu ya. Ada masalah di pengecapnya? Enggak ada. Sekarang saya periksa bagian telinga. Ada masalah pendengaran enggak Bu? Enggak ada ya. Oke, sudah. Sekarang kita turun ke bagian leher ya. Permisi ya Bu ya, saya periksa bagian lehernya. Ya, coba Ibu menelan Bu. Kalau duduk bisa nggak Bu? Ya, sambil duduk aja ya. Ya, saya bantu Bu ya. Ya, coba Ibu sambil menelan ya Bu. Ya, Ibu sambil menelan. Ya, kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Nggak ada masalah menelan ya Bu ya. Ini normal. Bagus. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dada ya, di bagian dada dan payudara Ibu. Permisi Bu ya, boleh saya buka selimutnya? Oke, buka pakaiannya, buka selimutnya ya. Jadi hanya buka bagian yang akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, pertama di bagian dada kita inspeksi dulu. Apa yang diinspeksi? Boleh kita inspeksi dulu payudaranya. Ya, kita lihat payudaranya ya. Ya, pertama dilihat payudaranya simetris atau tidak kanan dan kirinya, tampak bengkak atau tidak ya, karena pada ibu postpartum biasanya hari kedua atau hari ketiga itu udah mulai bengkak karena sudah ada produksi ASI-nya ya, sehingga tampak bengkak dan membesar ya. Kemudian dilihat tadi ya, simetris atau tidak kanan kiri, tampak bengkak atau tidak. Kemudian dilihat bagian putingnya ya, apakah putingnya menonjol atau tidak, dilihat areolanya ya. Nah, biasanya pada ibu postpartum ya, kalau dia masih hari pertama ini masih areolanya masih tampak lebih gelap ya, dari normal itu wajar ya. Sudah. Kemudian dilihat dulu ya, inspeksi dulu, dilihat apakah ada pengeluaran ASI atau tidak, atau pengeluaran kolostrum atau tidak. Sudah, kemudian kita palpasi. Permisi ya Bu ya, saya raba bagian payudaranya, saya rasa ya. Nah, diraba dulu. Hangat atau tidak, atau panas. Nah, jangan sampai ketika kita palpasi terasa panas. Nah, kemudian terasa keras dan bengkak. Nah, ya. Oke, jangan sampai nanti bisa terjadi mastitis kalau misalnya ibunya belum tahu cara menyusui, payudaranya bengkak, dia nggak tahu cara menyusui sampai ASI-nya penuh, kencang dan panas ya. Oke, nah Ibu sudah tahu caranya menyusui, Bu? Belum. Oke, nanti saya ajarkan ya, Bu ya. Mungkin nanti sore setelah saya bantu mandi, sampoin dan sebagainya, nanti saya bisa ajarkan cara menyusui atau cara memberikan ASI ya Bu ya. Oke, itu ya. Inspeksi sudah, kemudian kita palpasi tadi ya, apakah ASI-nya payudaranya itu bengkak, teraba panas ya. Tuh ya, kalau misalnya bengkak, teraba panas, lalu kita lakukan breast care dan kita ajarkan ibunya untuk menyusui bayinya ya. Sudah. Kemudian kita kalau perlu diperkusi ya bagian jantung dan paru ya. Setelah itu kita auskultasi ya. Nah, pada saat kita palpasi tadi jangan lupa kita coba pencet di bagian areola ya. Jadi pencetnya di areola ya, pencet areola, kita lihat pengeluaran ASI-nya. Ya, ini sudah ada ASI warna kuning, ini namanya kolostrum Ibu. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama keluar pada saat segera setelah melahirkan. Itu namanya kolostrum ya. Nah, kolostrum ini memang warnanya kuning ya. Jadi teksturnya juga lebih kental dan ini kaya akan protein, vitamin, mineral, antibodi, imunoglobulin, dan itu sangat bagus sekali untuk bayi baru lahir. Sehingga nggak boleh dibuang. Jadi edukasi Ibu bahwa kolostrum itu nggak boleh dibuang, tapi harus diberikan karena itu banyak kandungan imunoglobulinnya sehingga
meningkatkan sistem imun pada bayi baru lahir ya. Jadi jangan dibuang ya Bu ya, nanti bisa disusukan bayinya ya. Oke, sudah. Tadi ya cek pengeluaran kolostrum atau pengeluaran ASI-nya. Sudah. Ini udah mulai keluar nih Bu ASI-nya sedikit ya. Oke. Nah, biasanya pengeluaran ASI itu baru terjadi di hari kedua atau hari ketiga. Nah, terus kalau misalnya hari kedua atau hari ketiga gimana? Nah, itu wajar ya, karena bayi baru lahir itu bisa bertahan sampai 72 jam tanpa ASI, tanpa makan dan minum. Sehingga kalau misalnya bayi baru lahir kemudian ibunya ASI-nya sampai hari kedua belum keluar tuh nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dikasih apa-apa, karena bayi baru lahir tadi bisa bertahan sampai 72 jam tanpa ASI ya. Oke, sudah. Kemudian kita auskultasi jantung dan paru ya. Nah, permisi ya Bu ya, saya periksa bagian jantungnya ya, kemudian bagian paru-parunya ya, periksa bagian jantung dan paru. Sudah selesai di bagian dada, kita turun ke bagian perut. Sudah Bu ya, saya tutup dulu ya Bu, permisi. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perut atau abdomen. Permisi ya Bu ya. Nah, sekarang kita periksa bagian perut ya. Kita periksa bagian perut. Di perut apa yang perlu diperiksa? Nah, di perut yang perlu diperiksa pertama kita inspeksi dulu bagaimana bentuk abdomennya ya. Normalnya abdomen ibu yang baru segera setelah melahirkan itu pasti masih agak buncit gitu ya, nggak langsung ramping gitu ya. Oke, kemudian dilihat ya apakah masih ada stria gravidarum, tanda garis kehamilan tuh normal masih ada, karena dia akan menghilang 6-8 minggu postpartum ya. Kemudian stretch mark tuh normal kalau dia masih ada, dan stretch mark tuh memang nggak bisa hilang ya. Oke, setelah itu dilihat tadi bentuknya ya, garis kehamilan, ada stretch mark atau tidak gitu ya. Oke, kemudian kita auskultasi ya. Auskultasi apa? Kita auskultasi bising ususnya ya. Nah, kalau pada ibu yang persalinannya dengan seksio sesar, nah kita periksa apakah ada luka ya, pasti ada luka ya, karena di insisi kan. Luka sesarnya gimana ya, dilihat, inspeksi juga luka sesarnya apakah rembes atau tidak lukanya. Nah, biasanya luka sesar ini akan diganti balutannya itu setiap 2 hari, sehingga kalau dia baru hari pertama itu nggak perlu kita buka gitu ya, kita lihat aja rembes atau tidak balutan lukanya ya. Oke, kemudian kalau misalnya dia sesar, kita tanyakan juga apakah ibu udah flatus atau belum ya. Oke, nah ibu udah kentut atau belum Bu? Setelah melahirkan sudah ada kentut ya. Oke, kemudian kita auskultasi bising usus di 9 regio ya selama 1 menit. Oke, ini normal ya Bu ya, 10 kali ya, 10 kali per menit. Sudah. Kemudian kalau memang perlu di perkusi, silakan diperkusi ya. Oke, kemudian kita palpasi dulu baru perkusi ya. Kita palpasi. Apa yang perlu dipalpasi di bagian abdomen? Yang pertama adalah kita nilai involusio uteri atau pengecilan uterus ya, involusio uteri atau pengecilan uterus ke kondisi normal seperti sebelum hamil ya. Nah, caranya gimana? Kita raba aja ya, kita raba di bagian perutnya ya dengan menggunakan jari-jari tangan ya, dengan menggunakan 4 jari ini kita raba. Ya, kita rasakan ya. Yang dinilai apa? Yang pertama dinilai kontraksinya. Ya, nilai kontraksinya itu gimana cara nilai kontraksi, keras atau tidak? Kalau kita raba ternyata dia keras, berarti kontraksinya bagus. Tapi ketika kita palpasi kok dia lunak, berarti kontraksinya jelek. Nah, ini berisiko terjadi perdarahan. Kalau misalnya dia kontraksinya jelek, boleh kita rangsang dengan masase ya, boleh kita rangsang dengan masase palmar ya. Oke, itu tadi ya, yang pertama dinilai apakah kontraksinya bagus atau tidak, terasa keras atau lembek. Kalau dia keras berarti itu normal ya, kontraksinya bagus. Makanya tadi di awal ibunya mengeluh, kok perut saya masih sakit kayak ada kontraksi mau melahirkan. Nah, itu bagus, berarti kontraksinya bagus. Itu proses normal Bu ya, itu tandanya uterus ibu atau rahim ibu sedang proses mengecil ya. Tapi kalau misalnya
lembek, ya kita rangsang palmar. Kalau nggak bisa juga berarti kemungkinan kita curiga ini, jangan-jangan entah ada sisa plasenta kah yang tertinggal, entah ada masalah di trombus kah, dan sebagainya. Ya, itu mungkin nanti akan kalian pelajari di teori ya. Oke, setelah itu kita cek letaknya. Di mana letak fundus uterinya itu, ya. Nah, pada saat hamil itu kan fundus uteri bisa aja sampai ke PX gitu ya, tinggi, ya. Nah, segera setelah janin lahir, ya, tinggi fundus uteri itu adalah sejajar pusat. Sejajar pusat. Oke, segera setelah janin lahir, ya, tingginya fundus uteri itu adalah sejajar dengan pusat. Sehingga kita tadi ketika kita raba kontraksi itu kita bisa merabanya di pusat. Itu di kala 2, ya, setelah selesai kala 2. Segera setelah plasenta lahir, kala 3 ya, segera setelah plasenta lahir, tingginya fundus uteri itu 2 jari di bawah umbilikal atau 2 jari di bawah pusat. Sehingga kita bisa raba di 2 jari di bawah pusat di sini. Itu letaknya fundus uteri. Setiap harinya dia akan turun 1 cm atau 1 jari. Ya, jadi segera setelah janin lahir tadi kan setinggi pusat. Segera setelah plasenta lahir 2 jari di bawah pusat. Ya, kemudian setiap harinya akan turun 1 cm, 1 cm, 1 cm. Sehingga pada minggu pertama posisinya fundus uteri itu terletak antara umbilikal dan simfisis pubis. Misalnya simfisis di sini, berarti letaknya pertengahan sini. Kemudian pada minggu kedua letaknya sudah di atas simfisis, sehingga ketika kita palpasi itu udah nggak teraba lagi, ya, gitu, ya. Nah, berarti sudah 2 ya, kontraksinya, letaknya, kemudian posisinya. Bisa jadi posisinya di tengah, posisinya nggak ke samping, ya, itu normal, ya. Itu yang cara menilai involusio uteri, ya. Oke, kontraksi, ya, kontraksinya tadi keras atau lunak. Kemudian letaknya di mana, 2 jari di bawah pusat kah, 3 jari di bawah pusat, dan seterusnya. Karena ini hari 0, H0, berarti kemungkinan letaknya adalah 2 jari di bawah umbilika. Berarti kurang lebih posisinya di sini. Ya, letaknya di sini posisinya, bisa di kanan, bisa di kiri, atau di tengah-tengah. Itu sudah ya. Kemudian kita palpasi kandung kemih, ya. Kita raba kandung kemihnya penuh atau tidak. Ibu sudah buang air kecil belum, Bu? Tanya, pastikan ibunya sudah berkemih dan kandung kemihnya kosong. Jangan ditahan pipisnya. Kenapa? Karena ketika kandung kemihnya penuh bisa menghambat kontraksi uterus, ya, sehingga bisa risiko perdarahan gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan diastasis rectus abdominis. Apa itu diastasis rectus abdominis? Diastasis rectus abdominis itu adalah pelebaran otot abdomen, ya, atau otot-otot di perut, ya. Pada saat kita hamil itu kan otot perut membesar, ya, otot perutnya membesar, melebar gitu. Segera setelah melahirkan, ya, maka kan dia mulai merapat gitu ya, tapi kan tidak sempurna, belum sempurna, ya, dan itu akan kembali normalnya pada 6-8 minggu postpartum, ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kaki ibunya ditekuk, ya. Minta ibunya menekuk kakinya. Oke. Posisinya kakinya ditekuk, ya. Posisinya begini ya, kakinya ditekuk, ya. Kemudian minta ibu angkat kepalanya, ya. Dagunya ditempelkan ke dada. Nah, ibunya suruh angkat kepala, dagunya ditempelkan ke dada, ya. Kakinya ditekuk, ya. Kakinya ditekuk, dagunya, kepala diangkat, dagu tempelkan ke dada. Kemudian kita raba di sini, sejajar umbilikal ini, ya. Sejajar umbilikal ini kita raba. Ya, apakah ada terasa ruang kosong atau peregangan gitu ya, meregang gitu ya. Normalnya 1-2 jari itu normal, ya, meregang 1-2 jari normal. Nah, kalau dia udah 3 jari atau lebih itu yang abnormal gitu, ya. Oke, jadi itu namanya pemeriksaan diastasis rectus abdominis, ya. Jadi diraba, ya, secara vertikal dari umbilikal sampai ke simfisis itu diraba. Ya, kalau misalnya 1 jari normal, kalau 2 jari ini masih normal, ya. Abnormal kalau dia udah 3 jari atau lebih, gitu ya. Sudah. Kemudian kalau perlu dilakukan perkusi, silakan diperkusi, ya. Timpani atau tidak abdomennya, ya, permisi ibu, ya. Oke. Nah, kalau pada ibu yang seksio sesaria tuh agak hati-hati ya pada saat kita melakukan palpasi involusio uteri dan perkusi, ya. Jangan sampai kena ke lukanya karena pasti nyeri sekali, ya. Oke.
Sudah. Setelah itu, sudah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kaki ya. Kita periksa di bagian kaki. Apa yang diperiksa di kakinya? Yang pertama adalah kita periksa ya. Kita periksa apakah ada udem atau tidak, ya, bengkak atau tidak kakinya, ya. Kemudian kita cek apakah ada varises atau tidak, ya. Kita cek apakah ada varises atau tidak, ya. Setelah itu kita cek capillary refill time-nya, ya. Kembali dalam 3 detik, kembali dalam 2 detik atau tidak gitu ya. Sudah selesai, kemudian kita lakukan pemeriksaan Homan sign. Ya, pemeriksaan Homan sign. Apa itu pemeriksaan Homan sign? Pemeriksaan Homan sign adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah ada trombosis atau deep vein thrombus atau tidak, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kakinya diluruskan, ya. Kakinya ini diluruskan, ya. Kemudian kaki ibunya diluruskan, ibunya berbaring, ya. Kemudian kakinya diluruskan, kemudian secara cepat kita dorsofleksikan, ya. Secara cepat kita dorsofleksikan begini, ya. Kita dorsofleksikan begini, ya. Kemudian kita tanya apakah ada nyeri di bagian betis atau tidak, ya. Jadi kita dorsofleksikan secara cepat, ya. Dorsofleksikan begini secara cepat dan kita tanya apakah ada nyeri atau tidak di betis. Kalau ada nyeri berarti kemungkinan bisa jadi ibunya mengalami trombosis atau deep vein thrombus. Oke, itu namanya pemeriksaan tadi ya, Homan sign. Kemudian berikutnya kita cek tadi varises sudah, ya, Homan sign, kemudian piting udem, ya, termasuk kita periksa juga ekstremitas atas atau di tangannya, apakah ada udem atau tidak, CRT di tangannya, ya, kita periksa juga. Kemudian yang terakhir kita lakukan pemeriksaan refleks patella, ya, terakhir di ekstremitas, ya. Refleks patella ibunya suruh duduk. Permisi. Ibunya suruh duduk. Duduk, ya, kakinya menggantung, ya. Duduk dengan kaki menggantung. Kemudian kita cek di bagian lututnya, ya. Oke, refleks patellanya bagus. Nah, yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan di bagian vulva. Oke, yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan di bagian vulva, ya. Nah, pertama buka dulu celananya, ya. Kemudian kita pasang perlak. Celana luarnya, ya, dipasang kalau ibunya pakai celana luar, ya. Kemudian kita pasang perlak, ya. Sudah pakai perlak, kemudian kita pasang underpants. Kaki ibunya suruh mengangkang, ya. Celana dalamnya jangan dibuka dulu. Ya, sudah pasang perlak dan underpants. Kemudian kita buka celana dalam dan pembalutnya. Dibuka. Permisi Bu, ya, saya periksa bagian alat kelamin ibu, ya. Nah, kita sudah buka pembalutnya. Yang pertama adalah kita lihat di bagian pembalutnya ini, ya. Di pembalutnya ibu ini dilihat, ya, seberapa banyak darahnya, ya. Apakah darahnya sedikit ataukah setengah pembalut ini atau penuh pembalutnya ini penuh, gitu ya. Nah, itu kita lihat seberapa banyak darahnya, ya. Ibu terakhir kapan ganti pembalutnya, Bu? Belum ada, ya, berarti sudah 4 jam, ya, Bu, ya. Oke, nah, anjurkan ibu untuk ganti pembalut setiap 4 jam, ya. Sudah dinilai tadi, ya, berapa banyak darahnya. Itu yang pertama, ya, karena kita ingin mengetahui apakah ada risiko perdarahan atau tidak, ya. Oke. Kemudian dilihat warna darahnya tadi. Darah nifas itu disebut sebagai lokea. Lokea itu ada 4 jenis, ada lokea rubra, ada lokea sanguinolenta, ada lokea serosa dan alba. Lokea rubra itu warnanya merah. Isinya apa? Isinya itu ya darah gitu, ya, bekas sisa-sisa mekonium, ya, kemudian vernis caseosa, ya, kalau ada bekas sisa-sisa plasenta yang keluar gitu, ya, warnanya merah gitu, ya. Kemudian sanguinolenta itu warnanya merah tapi udah agak kecoklatan. Nah, yang serosa tadi biasanya terjadi di hari pertama sampai hari ke-7 postpartum. Kemudian sanguinolenta, ya, warnanya merah agak kecoklatan, ya, terjadi biasanya di hari ke-3 sampai hari ke-7, ya.
Kemudian serosa itu warnanya udah agak kekuningan ya, terjadi di hari ke-7 sampai hari ke-14. Dan alba itu warnanya putih, jadi sudah warnanya enggak merah lagi atau enggak kuning lagi, tapi warnanya udah putih gitu ya, terjadi di hari di atas 14 hari. Nah, kapan berhentinya tergantung masing-masing individu tuh beda-beda, berapa lama masa nifasnya atau darah lokianya berhenti itu tergantung ya. Itu yang dinilai. Tadi ya banyaknya jenis lokianya apa. Nah, karena ini ibunya hari nifas hari pertama ya, kemungkinan lokianya adalah lokia rubra. Sudah, kemudian kita dekatkan nerbekan ya, kemudian kita lakukan vulva hygiene ya. Ganti dulu handscoon-nya karena handscoon-nya ini kan udah kotor tadi ya, kita ganti handscoon. Kemudian kita lakukan vulva hygiene dengan menggunakan 5 kapas ya, gunakan 5 kapas kita vulva hygiene. Permisi Bu ya, saya bersihkan dulu ya, dari labia mayora kanan 1, labia mayora kiri 1, buka dikit ya, buka. Kemudian kita bersihkan labia minora kanan, labia minora kiri, dan bagian vestibulum sampai ke perineum. Nah, sekarang yang kita periksa adalah bagian perineumnya ini. Ini perineum ya. Ini perineum. Nah, perineum ini tadi kan ibunya tadi dijahit ya Bu ya, ada dijahit ya. Nah, ini saya periksa bagian lukanya. Luka episiotominya diperiksa. Periksa tanda-tanda reda. Apa itu reda? R-E-E-D-A. R-nya itu adalah redness, kemerahan. Apakah di luka episnya ini ada kemerahan atau tidak? Ya, di luka episnya ya, bukan di vaginanya ada kemerahan darah, itu ya wajar. Tapi di luka episiotominya ini ada kemerahan atau tidak? Kemudian udem, apakah bengkak atau tidak luka episnya ini? Satunya lagi ekimosis atau bintik-bintik merah. Apakah di lukanya ini ada bintik-bintik merah atau enggak? Kemudian D, discharge, apakah ada cairan atau cairan yang keluar atau tidak dari lukanya, bukan dari vaginanya, tapi dari lukanya, bukan dari vulvanya, tapi dari lukanya. Misalnya agak seperti nanah atau warna kekuningan gitu ya. Kemudian A-nya adalah approximately, bagaimana penyatuan lukanya. Lukanya itu menyatu sempurna atau tidak atau renggang. Gitu, itu reda, dicek tanda-tanda reda ini. Ini lukanya bagus ini Bu ya, jahitannya bagus, nggak ada rembesannya, nggak ada bengkak, nggak ada merah, bagus ya. Kemudian sudah kita periksa ya, lokeanya sudah, kemudian banyak darahnya sudah, luka episnya sudah ya. Kemudian yang terakhir kita cek anus ya, ada hemoroid atau tidak di bagian anusnya. Nggak ada ya Bu ya, sudah bagus. Sekarang kita pakaikan pembalut ya, pakaikan celana dalamnya diganti dan pakaikan pembalut. Oke, kalau sudah selesai cuci tangan ya, kemudian setelah cuci tangan kita fase terminasi ke pasien. Oke, nah ibu X saya sudah selesai nih Bu melakukan pemeriksaan pada ibu ya. Oke, sudah selesai melakukan pemeriksaan pada ibu. Dari hasilnya ini secara keseluruhan normal, nggak ada masalah ya Ibu ya. Tekanan darahnya bagus, suhunya bagus, kemudian bagian payudara ibu tuh sudah sedikit membengkak ya, ASI-nya tadi udah keluar, tapi ibu belum tahu cara menyusui ya Bu ya. Oke, nanti sore saya akan ajarkan cara menyusui. Kemudian kontraksi rahimnya bagus ya, sehingga saya periksa di perdarahannya juga perdarahannya normal. Oke, kemudian tadi ya kontraksinya rahimnya bagus, sehingga saya cek tadi perdarahannya normal, nggak ada perdarahan abnormal ya, maksudnya darah yang keluar itu normal, warnanya masih merah. Kemudian luka jahitan di vagina ibu juga bagus ya, sehingga nanti ibu jaga kebersihannya ya Bu ya. Jadi kalau cebok itu ceboknya dari bagian depan ke belakang, kemudian pembalutnya harus rutin diganti setiap 4 jam ya. Jadi secara keseluruhan kondisi ibu baik ya. Gimana perasaannya Bu setelah saya lakukan pemeriksaan? Lega ya Bu ya, tahu kondisinya ya bagus ya Bu ya. Nah sekarang ibu silakan istirahat lagi ya. Nanti sore insya Allah saya akan kesini lagi untuk bantu ibu keramas, mandi, bersih, sikat gigi, dan setelah itu nanti saya akan ajarkan cara menyusui ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada ya, bagus sekali kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Ibu ya, silakan istirahat, selamat siang ya. Kemudian kita dokumentasikan hasilnya ya, hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Oke, saya rasa cukup itu aja
skill yang bisa saya ajarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan di Google Meet atau di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.